Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal. Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu, Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang, pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampean siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Loh, kenapa? Ikut perang kemarin. Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Kalau orang gak biasa percaya kepada perkara gaib. Tapi kita, umat Islam Indonesia, ini memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jujur jamaah rahmatullah, saya sangat kecewa dengan Idrus Ramli dengan apa yang dia sampaikan berkaitan dengan cerita khurafat. Di mana selama ini kita mengenal Idrus Ramli ini yang digelar dengan singa aswaja karena mungkin dia diantara ustadz yang sering menyerang, ya tanda kutip, yang sering mengajak debat, yang sering mengkanter dakwah-dakwah salaf. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan Salafi Wahabi itu pendusta, pembohong, apalagi ya, dengan gelar-gelar yang sangat mengerikan dari si Idrus Ramli ini. Tapi toh kita kemudian kecewa dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Kan dia sering zaman rahmatullah mencaplok-caplok sana sini kitab-kitab para ulama yang seolah-olah pendalilannya itu adalah pendalilan yang sangat kuat, sangat referensinya ini sangat kuat untuk membantah dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah salafi. Tapi hari ini kita sangat kecewa karena bagaimana mungkin kaliber singa aswaja seperti ini bisa kemudian ngibul menyampaikan cerita-cerita khurafat yang sama sekali tidak memiliki landasan pondasi yang sangat kuat, tidak dalam segi kitab, tidak ada kitab-kitabnya. Dan saya yakin kalau kita tantang Idrus Ramli, di mana kitab kisah yang ente sampaikan, di kitab mana itu disampaikan? Apakah berada di kitab Sufi, di kitab Asy'ariyah, atau di kitab mana itu? Padahal beliau mengaku berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita meminta kepada Idrus Ramli di mana kitabnya itu. Atau yang kedua, dia mungkin mengatakan ini kisah saya dapatkan dari orang-orang nenek-nenek moyang dulu, kakek-kakek dahulu, orang tua dahulu, sehingga saya pun menyampaikannya. Sammu rijalakum, sebutkan nama-nama rijalnya kalian. Karena sesungguhnya dalam kisah-kisah itu zaman rahmatullah, pengkabaran itu harus dilihat sanadnya, apakah sanadnya benar atau tidak, apakah sanadnya ini bisa diterima atau tidak, rijal orang-orang yang meriwayatkan kisah tersebut apa bisa diterima atau tidak, ataukah ini hanyalah diantara khurafat, cerita-cerita bumbu-bumbu cerita yang penuh dengan kebohongan, dengan kedustaan untuk menaikkan pamornya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah.
Adapun zaman rahmat Allah, kisah yang disampaikan oleh Idrus Ramli ini, saya yakin itu adalah kisah yang sangat dusta dan penuh dengan kebohongan. Karena bagaimana mungkin, ya, ayat yang telah sampai kepada kita dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia-manusia yang telah meninggal, di antaranya orang-orang kafir, orang fajir, orang yang banyak maksiat dan dosa, orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menyampaikan kepada kita semuanya informasi perkara gaib tentang mereka. Mereka berada di alam barzakh, mereka berada dalam kubur mereka meminta kepada Allah, la'alli a'malu shalihan fima tarakt, rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarakt, ya Allah, kembalikan saya sekali lagi di dunia ini untuk beramal soleh yang saya pernah tinggalkan. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, ini hanyalah angan-angan perkataan mereka saja yang mereka ucapkan kala mereka berada di alam barzakh mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka berada di tempat alam barzakh ini, itu sampai datangnya hari kebangkitan. Allah mengatakan sendiri bahwasanya mereka ini, orang-orang yang meninggal ini, orang-orang yang mati ini, berada di alam barzakh mereka, di belakang mereka alam barzakh sampai datangnya hari pembangkitan. Sehingga zaman rahmatullah, kalau ada dikatakan ada orang yang dengan luasannya, dengan kekuatannya, dengan karamanya, dengan kemuliaannya mampu keluar masuk di kuburnya, maka ini adalah merupakan cerita dongeng, cerita khurafat, cerita mistis yang tidak akan mungkin bisa diterima keimanan dengan akal sehat. Dan memang zaman rahmatullah, umumnya khurafat ini, cerita khurafat ini dipenuhi dengan mistis-mistis, konon katanya seperti ini, konon katanya seperti itu. Jadi mistis-mistis itu selalu dibumbui dengan berbagai macam cerita khurafat yang disampaikan oleh manusia kepada orang lain. Untuk apa? Membuat manusia itu, oh ternyata hebat ini tempat, ternyata hebat ini orang seperti ini, sosoknya sakti mandraguna. Dan itulah yang diwariskan kisah-kisah seperti ini. Jadi banyak orang membangun agamanya di atas khurafat, cerita-cerita dusta. Seperti misalnya di antara habaib Ba'lawiyah, ahlul kubur, kemudian para penganut agama tertentu, keyakinan tertentu yang selalu mencari keris ini, mencari keris itu, benda sakti ini, benda sakti itu. Banyak orang beragama membangun agamanya seperti ini, zaman rahmatullah. Dan akhirnya rusak. Bagaimana syaitan menghancurkan mereka melalui tafsiran-tafsiran mimpi, melalui perkara-perkara mistis, melalui perkara-perkara khurafat. Jadi bagaimana mungkin singa aswaja ini keceplosan menyampaikan kisah ini, memalukan untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah, walaupun tidak serta-merta kemudian mengkritiki semua argumen itu Islambi, alhamdulillah dengan lisannya saja sendiri dia sudah mempermalukan dirinya sendiri, dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Ya, ini Islam dia harus belajar lagi ini untuk menjadi orang jujur dalam bab ilmiah. Karena bab ilmiah itu, kalau antum berada di kampus di manapun antum berada di tempat kuliah, ketika antum menyampaikan seperti ini, antum akan dihabisi oleh mahasiswa. Ya, dari mana datanya, bagaimana faktanya, ketika si fulan ini bangkit dari kuburnya, pakaian apa dia, pakai motor apa dia, pakai tongkat apa dia, bagaimana dia berperang, coba disebutkan ciri-cirinya khusus, kesaktiannya ketika berperang, apakah dia berperang sama dengan berperangnya manusia biasa, ataukah dia bisa terbang-terbang ke sana kemari. Jadi ngaco zaman rahmatullah kita ini. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, bagaimana mungkin ada orang yang sesakti itu bisa keluar masuk. Jangankan orang biasa, para nabi dan rasul saja yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka mereka tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu, kemampuan seperti itu, yang keluar masuk di kuburan, ya kalau capek di kubur tidur, bangkit dari kubur, yang kalau capek berada di kubur mungkin membaca juga dalam kubur. Na'udzubillah. Kita sudah ngaco ini zaman rahmatullah, karena kekacauan itu Islam ini membuat orang ngaco. Jadi memang antum harus ketahui, jadi beragama itu tidak hanya sekedar pandai menukilkan. Jadi beragama itu harus memiliki hati yang lapang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan harus memiliki akal sehat, karena agama ini untuk orang yang berakal sehat. Jadi akal sehat ini zaman rahmatullah, ini harus dipahami juga bahwasanya keimanan itu di depan daripada akal sehat. Jadi keimanan dengan akal sehat ini tidak boleh dipisahkan satu sama yang lainnya. Ada orang dicocoki keimanannya dengan cerita-cerita khurafat, dia pun menerimanya tanpa pernah ingin menalar. Bisakah seperti itu? Mampukah seperti itu? Bagaimana begininya? Bagaimana begitunya?
Jadi ketika ada orang yang mencocoki Anda, menyampaikan kepada Anda sebuah akidah yang mungkin Anda merasa ini tidak logis, maka gunakan akal Anda. Pakai akal Anda. Itulah gunanya akal digunakan untuk menalar, untuk melihat, untuk mengkritisi benarkah yang dikatakan si fulan ini atau tidak. Terlalu berlebihan, tak lewat-lewat, kalau Nabi orang Makassar, tak lewat-lewat berdusta. Sungguh sangat luar biasa orang-orang seperti ini, tanpa rasa malu menyampaikan perkara-perkara gaib. Yang terakhir, zaman rahmatullah. Ya, sebagai kesimpulan yang bisa kita sampaikan, tidak usah kita panjang lebar, karena ini satu ayat saja sudah menyampaikan kepada kita bagaimana ahlul kubur, mereka ketika berada di alam kubur mereka, maka mereka sibuk dengan urusannya mereka, tidak ada lagi kesibukan berkaitan dengan dunia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ketika Bani Adam telah meninggal, maka semua urusannya itu terputus, sudah tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Apalagi urusannya dengan dunia, Allah sudah tutup rapat keadaan mereka. Dunia dengan alam barzakh sudah selesai berkaitan dengan dunia. Ya, tidak ada lagi urusannya dengan dunia. Ente mau perang di atas dunia, ente mau jalan-jalan di atas dunia, suaminya menikah, misalnya istrinya meninggal, atau istrinya menikah, suaminya menikah dan sebagainya, atau anaknya sebagainya, bagaimana keluarganya, tidak ada lagi urusan dia dengan perkara dunia. Andaikan itu terjadi zaman rahmatullah, kita gunakan akal sehat saja. Kenapa cuma dia orang ini yang bisa melakukan hal tersebut? Kenapa bukan orang lain? Kenapa tidak si fulan, tidak si alam yang melakukan sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh si fulan, ikut berperang, melakukan aktivitas dunia sama dengan si fulan? Tidak ada. Dan itu Islam sendiri yang membantah pernyataannya. Ya, kalau kita menyampaikan hal itu zaman sekarang ini, ya mungkin tidak diterima. Memang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima secara keimanan dengan akal sehat, dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Memang sangat berat zaman rahmatullah kita bisa menerima cerita-cerita khurafat yang bersumber dari orang pendusta. Ya, jadi antum yang selama ini mengatakan Salafi Wahabi pendusta, Salafi Wahabi ini akal sehatnya mundur, Salafi Wahabi jenggotnya panjang, akibat jenggotnya panjang otaknya koslek. Alhamdulillah kita tidak koslek. Alhamdulillah akal kita ini selamat zaman rahmatullah. Alhamdulillah kita sampai sekarang tidak rusak dengan beragama, tidak rusak dengan cerita-cerita khurafat yang banyak disampaikan oleh manusia. Demikianlah zaman rahmatullah sedikit apa yang bisa kita sampaikan, dan ini kajiannya sifatnya santai-santai saja, bukan sifatnya yang yang kita harus seriusi, karena ini adalah merupakan di antara perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, cerita-cerita khurafat yang disebarkan sana sini untuk menaikkan pamor seseorang. Oh, ternyata hebat juga si Idrus Rambi bisa menyampaikan kisah gaib yang mungkin dirinya sendiri tidak pernah melihatnya atau tidak pernah menyaksikannya, tapi dia berani menyampaikan hal itu untuk menghibur manusia. Dan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena itu merupakan bukan di antara bab adab ilmiah, dan juga bukan merupakan kalau dikatakan singa aswaja, bukan ciri khasnya singa aswaja seperti itu, menyampaikan hal-hal yang tidak ada ilmiahnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nakal dan secara akal. Apa yang bisa kita sampaikan zaman rahmatullah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.